Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Sergio Resta Permana selaku dosen penguji praktik pengalaman lapangan. Perkenalkan, nama saya Rizky Hafiz Ramadan, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indo Global Mandiri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik pengalaman lapangan yang telah saya laksanakan di SMK Negeri 4 Palembang pada tahun ajaran 2025-2026. Selama pelaksanaan PPL, saya ditempatkan untuk mengajar di kelas 11 DPIB 2 dan 12 TITL Industri pada mata pelajaran pelajaran bahasa Inggris. Presentasi ini akan membahas latar belakang pelaksanaan PPL, tujuan, manfaat, kegiatan, berbagai permasalahan yang saya temukan selama praktik mengajar, faktor-faktor penyebabnya, upaya permasalahan tersebut, hingga kesimpulan dan saran berdasarkan pengalaman yang saya peroleh selama berada di lingkungan sekolah. Baik, pertama-tama, latar belakang. Sebelum membahas hasil pelaksanaan PPL, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kegiatan ini. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan suatu proses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kurikulum maupun fasilitas sekolah, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas guru sebagai pelaksana proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa program studi pendidikan, kami tidak cukup hanya mempelajari teori di bangku perkuliahan. Kami juga harus memiliki pengalaman nyata dalam mengajar agar mampu memahami kondisi sebenarnya di sekolah. Praktik pengalaman lapangan atau PPL ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di universitas dengan praktik mengajar di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk merasakan secara langsung bagaimana menjadi seorang guru, mulai dari menyusun perangkat pembelajaran, mengajar di kelas, serta mengelola peserta didik. Selama melaksanakan PPL di SMK Negeri 4, saya memperoleh banyak pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah saya rasakan selama proses perkuliahan. Pengalaman tersebut menjadi bekal yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pendidik profesional di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya itu mengenai tujuan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan. Tujuan utama PPL adalah untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar mampu mengembangkan kompetensi sebagai calon guru. Kompetensi pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan memahami karakteristik peserta didik seperti merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hingga melakukan evaluasi hasil belajar. Kompetensi kedua yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini meliputi penguasaan materi pelajaran hingga mampu menjelaskan materi dengan baik kepada peserta didik. Kompetensi yang ketiga ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, guru pamong, kepala sekolah, tenaga kependidikan, maupun masyarakat di lingkungan sekolah. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini penting untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, jujur, percaya diri, serta mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Selain itu, mengembangkan keempat kompetensi tersebut, praktik pengalaman lapangan juga bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan seluruh ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya, sehingga lebih siap untuk memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Kemudian ada manfaat praktik pengalaman lapangan. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan tentunya memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pertama, bagi mahasiswa, melalui PPL, saya memperoleh pengalaman secara langsung dalam mengajar, mengelola kelas, menyusun modul ajar, membuat asesmen, melakukan evaluasi pembelajaran, hingga belajar menghadapi berbagai karakter peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi sekolah. Kehadiran mahasiswa PPL membantu guru
terutama dalam proses pembelajaran, memberikan variasi metode pembelajaran, serta membantu berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang ketiga adalah manfaat bagi universitas sendiri. Melalui pelaksanaan PPL, universitas dapat mengetahui sejauh mana kesiapan mahasiswa ketika berada di dunia kerja sesungguhnya. Selain itu, universitas juga memperoleh masukan dari sekolah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus. Dengan demikian, PPL tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tetapi juga menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara universitas dan sekolah mitra. Selanjutnya yaitu mengenai masalah yang ditemukan. Selama pelaksanaan PPL, tentunya saya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Permasalahan pertama berkaitan dengan proses pembelajaran. Saya menemukan bahwa tingkat partisipasi peserta didik masih belum optimal. Ketika diberikan pertanyaan sebagian siswa masih pasif dan kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, kemampuan memahami materi juga berbeda-beda, sehingga saya harus menyesuaikan cara penyampaian materi agar dapat dipahami oleh seluruh peserta didik. Permasalahan kedua berkaitan dengan pengelolaan kelas. Dalam beberapa pertemuan masih terdapat peserta didik yang berbicara ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga mengganggu konsentrasi teman-temannya. Selain itu, jumlah siswa yang cukup banyak membuat saya harus bekerja lebih keras dalam menjaga perhatian seluruh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan berikutnya yaitu berkaitan dengan fasilitas pembelajaran. Penggunaan media berbasis teknologi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pembelajaran lebih banyak menggunakan metode konvensional. Lalu permasalahan yang terakhir adalah mengenai manajemen waktu. Sebagai mahasiswa praktikan, saya masih banyak belajar mengatur alokasi waktu antara penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi sehingga beberapa kali pembelajaran belum selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya, yaitu faktor penyebab permasalahan. Faktor pertama berasal dari peserta didik sendiri. Setiap siswa memiliki kemampuan, motivasi, dan karakter belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami materi, namun ada juga yang membutuhkan penjelasan berulang. Faktor kedua berasal dari metode pembelajaran. Pada beberapa kesempatan, metode pembelajaran masih didominasi oleh penjelasan guru, sehingga interaksi siswa belum berlangsung secara maksimal. Faktor berikutnya adalah lingkungan belajar. Keterbatasan fasilitas, kondisi ruang kelas, serta jumlah peserta didik yang cukup banyak menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selain itu, sebagai mahasiswa praktikan, saya juga masih berada pada tahap belajar sehingga pengalaman mengajar yang masih terbatas ikut mempengaruhi kemampuan saya dalam mengelola kelas dan mengatur waktu untuk pembelajaran secara efektif. Ya, faktor penyebab munculnya permasalahan berdasarkan analisis dari saya itu dibagi menjadi 3. Dari sisi peserta didik, kemudian dari sisi pembelajaran, dan keterbatasan fasilitas sekolah. Oke, selanjutnya adalah upaya pemecahan permasalahan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, saya melakukan beberapa upaya perbaikan dalam proses pembelajaran. Mulai dari menerapkan strategi active learning, diskusi kelompok kecil, serta metode tanya jawab agar peserta didik lebih aktif berpartisipasi selama pembelajaran. Saya juga berusaha menggunakan bahasa yang lebih sederhana serta memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga materi lebih mudah dipahami oleh seluruh siswa. Dalam pengelolaan kelas, saya menerapkan positive reinforcement
dengan memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif, serta melakukan pendekatan kepada siswa yang kurang fokus, tanpa harus memberikan teguran secara berlebihan. Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, saya memanfaatkan media yang tersedia secara maksimal seperti papan tulis, gambar sederhana, serta komunikasi dua arah agar pembelajaran tetap menarik. Sedangkan dalam manajemen waktu, saya mulai membuat pembagian waktu yang lebih rinci, membatasi durasi penjelasan pada setiap materi, serta melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai agar pertemuan berikutnya dapat berjalan lebih efektif. Baik, berikutnya yaitu hasil yang diperoleh selama melakukan praktik pengalaman lapangan. Setelah menerapkan berbagai strategi tersebut, saya mulai melihat beberapa perkembangan yang positif. Mulai dari partisipasi peserta didik menjadi lebih baik dibandingkan pada awal pelaksanaan PPL. Mereka mulai berani bertanya, menjawab pertanyaan, serta aktif mengikuti diskusi. Suasana kelas juga menjadi lebih kondusif karena komunikasi antara guru dan peserta didik semakin baik. Dari sisi pribadi, saya merasakan peningkatan kemampuan dalam mengajar, mengelola kelas, menyusun perangkat pembelajaran, berkomunikasi dengan guru maupun siswa, serta meningkatkan rasa percaya diri ketika berdiri di depan kelas. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya sebagai calon pendidik. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan PPL yang telah saya laksanakan, saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman nyata sebagai calon guru. Berbagai tantangan menjadi sarana pengembangan kompetensi profesional. Kemudian strategi pembelajaran yang tepat mampu untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Lalu PPL ini menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja sebagai pendidik profesional. Oleh karena itu, pengalaman PPL ini adalah bekal yang sangat penting untuk dilakukan sebelum saya memasuki dunia pendidik secara profesional. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, saya menyampaikan beberapa saran. Pertama, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PPL diharapkan mempersiapkan diri dengan baik dari penguasaan materi maupun mental sebagai calon pendidik. Kemudian bagi pihak sekolah diharapkan terus meningkatkan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa praktikan agar proses PPL berjalan lebih optimal. Sedangkan untuk universitas diharapkan terus meningkatkan pembekalan sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah serta memperkuat kerjasama dengan sekolah mitra, sehingga pelaksanaan PPL ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi hasil praktik pengalaman lapangan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, guru pamong, serta Universitas Indo Global Mandiri, lalu SMK Negeri 4 Palembang yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan praktik pengalaman lapangan di sekolah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.